Ustaz, kami nggak bisa buat majelis rame-rame. Karena kalau rame-rame nggak bisa protokol kesehatan. Ini bisa. Iya kalau akhir tahun dengan tahun baru bisa Pak Ustaz. Tapi nanti kalau udah Ramadan, Covid-nya datang. Saya lama juga mikir. Baru saya dapat jawaban. Oh berarti Covid ini mu'alaf. Ya kalau masjid datang gitu kan. Kemudian kalau ada pejabat gitu buat keramaian, ya nggak ada. Tapi kalau habaib, ya datang. Berarti Covid ini cinta Habib juga. Covid, saya rasa terbayang saya Covid itu tersenyum. Kayak rambutan dia kan. Kok ente tahu kata dia. Memang banyak kelucuan di dunia ini. Itulah namanya komedi berakhir menjadi tragedi. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Saya pun yakin Imam Mahdi itu sudah ada. Cuma di mana dia? Itu rahasia yang punyanya. Allah yang punya dia. Maka Allah merahasiakan dia. Tapi kita harus tahu ilmu. Seperti yang terjadi selama 1,5 tahun ini, semua dibilang penyakit karena Covid. Sekarang Tuhan menurunkan berkah sebagai pelajaran untuk para pembuat ketakutan, menunjukkan kuasa Tuhan bahwa varian-varian yang ada termasuk Omikron dan Ihu justru akan menyelamatkan umat manusia. Umat manusia akan tetap selamat, rakyat Indonesia tetap akan sehat, tetap akan belajar supaya cerdas dan tidak bisa ditipu lagi dan ditakut-takuti oleh para pembuat ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi buat sahabatku semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, lahir batin, dan selalu diberikan kewarasan. Semoga pula tercurah rahmat, hidayah, berkah Allah buat kita semua. Sahabat, belakang saya api menyala-nyala. Ini sangat panas sekali. Ini baru api dunia, apalagi nanti api yang di neraka sana. Sungguh akan sangat luar biasa, bahkan 70.000 kali lipat panasnya konon kabarnya. Kalau tidak percaya silakan nanti sobat bisa berkunjung ke neraka jika mau. Kehidupan yang kita jalani saat ini dengan silih perputaran waktu dari detik tiap detiknya hingga menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu dan seterusnya akan terasa semakin berat kita akan menjalankannya. Sebagai muslim yang beriman tentu kita mempercayai dengan rukun iman, yakni percaya kepada Allah, kemudian kita juga percaya kepada malaikat Allah yang ada, kemudian juga kita mengimani adanya Rasul, Nabi, utusan Allah, dan kemudian juga kita mempercayai kitab yang diturunkan Allah. Ya, ini terdiri ada Zabur, Taurat, Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Serta juga kita tentu mempercayai adanya hari akhir, yaitu adanya hari pertanggungjawaban, hari kehidupan setelah kematian, dan adanya qada dan qadar. Nah sahabat, dalam konteks ini saya berdasarkan hasil pengamatan rentetan peristiwa-peristiwa serta merujuk kepada apa yang disampaikan di dalam Al-Quran dan juga hadis oleh baginda Rasulullah SAW. Atas dasar yang saya sebutkan tadi semua di atas, saya berpendapat bahwa keadaan kekinian kehidupan kita di muka bumi saat ini, wabah yang melanda dan pandemi ini, menurut saya ini adalah sebuah suatu konspirasi global yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Dajjal yang disyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya di dalam Al-Quran. Adanya suatu kaum pembangkang yang selalu saja menentang kebenaran-kebenaran yang Allah sampaikan. Kaum ini Allah lebihkan dari bangsa-bangsa yang lainnya kemampuan daya fikir, kemudian kecerdasan, keintelektualannya yang Allah anugerahkan, tetapi dipergunakan untuk menentang ayat-ayat Allah. Dan Allah telah pula mengisyaratkan dalam kitab-kitab yang terdahulu seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Di situ Allah telah mengisyaratkan gambaran-gambaran keadaan-keadaan di kemudian hari yang gaib, dan semuanya itu nyata dan terbukti. Bagaimana Allah menceritakan gambaran-gambaran yang di kemudian hari
sampai nantinya akan datang utusan Rasul Nabi Muhammad SAW. Namun selalu saja masih banyak orang-orang yang mendustai ayat-ayat Allah tersebut. Dan Allah juga menceritakan, summun bukmun umyun. Nah, mereka tuli, mereka tidak mau mendengarkan apa yang Allah sampaikan. Dan di dalam Al-Quran dan juga sunnah dari hadis Rasulullah yang disampaikan, di akhir zaman nanti akan muncul Dajjal dan juga Imam Mahdi. Dan kedatangan Imam Mahdi ini akan membawa kedamaian, kesejahteraan untuk jagat raya di seluruh muka bumi ini. Dan juga adanya Dajjal, bagaimana pembawa fitnah terbesar dalam kehidupan ini. Bahwasanya fakta-fakta dalam kehidupan kekinian ini, dengan adanya wabah dan pandemi ini, suatu kemungkinan dalam wujud kecemasan orang-orang yang bermental Dajjal tersebut berusaha dalam melakukan menentang ayat-ayat Allah tadi. Imam Mahdi, suatu sosok pembawa kedamaian di atas dunia ini nantinya, akan dicari-cari oleh pengikut-pengikut Dajjal dengan segala daya upaya untuk menggagalkan daripada apa yang telah Allah tentukan. Wallahu a'lam. Baik para sahabat semua, kita dengarkan bagaimana karakter dari Imam Mahdi, sang pembawa kedamaian nanti, dan juga Dajjal dari apa yang telah dinubuahkan. Baiklah para sahabat semua, kita dengarkan ceramah yang disampaikan Buya Dr. Ar-Razi Hasim, bagaimana karakteristik Imam Mahdi dan lain-lainnya. Namun sebelumnya jangan lupa para sahabat untuk subscribe, like, komen channel ini, di mana channel ini adalah wadahnya orang-orang waras yang punya hati nurani. Baik, kita simak Buya Ar-Razi Hasim. Saya pun yakin Imam Mahdi itu sudah ada. Cuma di mana dia? Rahasia yang punyanya Allah, yang punya dia, maka Allah merahasiakan dia. Tapi kita harus tahu ilmunya. Hadis pertama saya nggak bacakan sanad, hadis Abu Daud, nomornya tidak usah dibaca, babnya bab Kitabul Mahdi. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu hadzal din qa'iman hatta yakuna 'alaikum 12 khalifah. Agama ini akan tetap teguh sampai memimpin 12 khalifah, semuanya disepakati oleh umat. 12. Dan 12 ini diperdebatkan apakah nanti turunnya ke Bani Alawiyin, Sayyidina Ali, atau nanti ke Bani Umayyah atau Abbasiyah. Karena pembahasannya panjang, kita skip aja dulu ya. Nanti debat lagi ulama ahli sejarah yang pro Syiah atau pro ahli sunnah. Nah, kita menghindari itu Pak, menghindari perdebatan ini sementara karena hadisnya waktunya tidak cukup. Hadis kedua membahas yang sama, sekarang hadis yang ketiga. Ini yang paling penting karena judulnya tentang karakter atau tanda-tanda kedatangan Imam Al-Mahdi. Apa arti Al-Mahdi? Apa arti Al-Mahdi? Ada Hadi, ada Al-Mahdi. Apa artinya? Hadi yang maha memberi hidayah, petunjuk. Al-Mahdi yang diberi hidayah. Lalu ada yang bersama beliau namanya Al-Mahdiyin. Al-Mahdiyin ini mulai dari awal Nabi Muhammad SAW berjuang sampai akhir zaman ada Al-Mahdiyin. Mereka lah yang mempersiapkan kemunculan Al-Mahdi, mempersiapkan tentara Al-Mahdi. Dan kalau umur panjang nanti mereka berlanjut, kalau tidak maka berganti, mereka wafat berganti. Maka saya terhibur sedikitlah dengan hadis ini. Kita sedih Pak, ulama kiai kita, habaib kita di luar negeri, di dalam negeri banyak yang meninggal. Terhiburnya gimana? Allah tidak akan pernah membiarkan bumi kosong dari kekasih-kekasihnya. Karena kalau nggak ada lagi kekasih Allah, kiamat bumi. Al-Mahdi belum muncul, Dajjal belum muncul, Ya'juj Ma'juj belum muncul. Ini kalau tidak faham hadis ini dengan baik, kacau. Dikira Ya'juj dulu, enggak, Dajjal dulu baru, Ma'juj nanti belakangan. Dikira terbit matahari dulu, enggak, nanti itu. Ya, nanti itu semua. Baik. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW,
Nah, ini hiburan juga buat kita, biar nggak galau-galau amat Pak, tiap hari dengerin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak tahu malam ini mungkin besok ada yang diambil Allah, kita nggak tahu. Jangan takut Pak, kalaupun diambil minta, ya Allah kalau engkau ambil tolong husnul khatimah ya, kalau tidak engkau ambil tolong hidupkan kami, mempersiapkan diri kami untuk bertemu engkau. Ini nggak ada takut orang beriman itu ya. Baik, lau lam yabqa minad dunya ila yaumun la tawwalallahu dzalikal yaum. Seandainya tidak tersisa dari dunia ini kecuali satu hari, Imam Mahdi belum keluar, la tawwalallahu dzalikal yaum, Allah akan panjangkan hari itu, hatta yab'atsa fihi rajulan minni, sehingga Allah mengutus. Kalimatnya mengutus lah Pak. Jadi Al-Mahdi itu utusan, ini kata kunci. Al-Mahdi itu mab'us, diutus. Bedanya dia bukan Rasul, bukan Nabi. Mab'us, utusan berarti agen-agennya Allah. Rajulan minni, keturunanku, seseorang dari keturunanku. Min ahli baiti, ini pencirian pertama, dari ahlu baitku. Maka pembenci ahlu bait Rasulullah, silakan Pak kita benci dengan, atau nggak sepakat dengan politik fulan, dengan politik fulan. Ini kan habaib lagi pecah nih, ada yang pergerakan ini, ada yang pergerakan ini. Udah, itu biarin, itu hak mereka, kan mereka juga manusia. Mereka emang nggak boleh beda politik, kan boleh-boleh aja. Antum boleh berbeda politik dengan aneh, boleh. Aneh juga boleh toh. Jadi jangan pernah paksa kita ikut politik antum. Sebagaimana kami tidak boleh memaksa jamaah ikut pikiran politik kami, karena politik itu ra'yu, pemikiran murni, bukan dari Allah. Boleh berbeda kita, jangan paksa. Walaupun kita beda dengan para habaib, para zuriat Rasulullah, tapi nggak boleh kemudian meragukan bahwa mereka ini punya nasab kepada baginda Nabi SAW. Mungkin mereka ada yang mewarisi nasabnya saja, ada yang mewarisi nasab plus akhlaknya, itu aja bedanya ya. Iwati ismuhu ismi, iwati, ini terjemahan yang banyak keliru orang-orang. Kalau terjemahan bebasnya kan sama namanya dengan namaku, tapi terjemahan aslinya bukan itu. Iwati, wata'a, itu berkesesuaian, nyatu, mirip namanya dan namaku. Dalam bahasa Arab nama itu ismun, isim, itu berbeda dengan nama dalam bahasa kita. Ismun itu maknanya, kata Imam Al-Bajuri dalam syarah dan hasyiah beliau, al-wasam wal-ulu was-sumu, tanda dan ketinggian derajat. Jadi kalau diterjemahkan versi ilmu bahasa, ketinggian dan tanda-tanda yang ada padaku diwarisi olehnya. Itu Nabi itu dibedah dadanya waktu sadar atau lagi mimpi? Sadar. Imam Mahdi waktu mudanya, kecilnya sudah dibedah dadanya, lagi sadar, bukan mimpi. Oke? Berarti dia tahu nggak dia Mahdi? Dia tahu, tapi Allah buat orang tidak sadar, karena nggak mungkin Imam Mahdi atau yang akan menjadi Mahdi itu seorang yang ember, bisa dibunuh Pak nanti. Seperti Buhairah mengatakan, hei Abu Talib, jika engkau bawa ini anak ini Nabi, jika ketahuan bahwa dia seorang Nabi, padahal nggak ada ember. Abu Talib nggak ember. Seorang Muhammad bin Abdullah muda nggak ember, nggak pernah ngaku saya Nabi. Tapi orang-orang ahlul kitab yang ngerti kitab, kalau sekarang ya ulama lah yang jago-jago baca kitab, yang aneh-aneh, yang unik-unik, itu akan mengenal dengan keilmuan mereka, itulah Al-Mahdi. Jadi nggak mungkin di luar jalur ulama yang mengerti hadis, ulama yang mengerti ilmu akidah, dia pakarnya ilmu umum, nggak mungkin mengerti ilmu ini. Backgroundnya bukan ilmu agama, bukan orang yang mengerti hadis-hadis ini, cuma mengerti lewat terjemahan. Bagaimana mungkin dia mengerti bahwa sosok yang dia katakan Mahdi itu Mahdi? Buhairah dia hafal Pak Bible, perjanjian lama, perjanjian baru, maka dia tahu pencirian Al-Mahdi. Kenapa? Yesus alias Nabi Isa, apa katanya? Inni mubasyirun birrasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, surat Shaf. Aku dapat tugas dari Allah untuk mengabarkan kepada kalian kemunculan seorang Rasul namanya Ahmad. Itu
itu tugas Nabi Isa. Maka selesai tugasnya umur 33 diangkat. Nanti ada tugas baru lagi. Ya, nanti di akhir zaman ini nggak lama lagi, Pak. Kenapa kita bilang nggak lama? Karena hadis berikutnya mengatakan apa? Si Al-Mahdi yang namanya, isimnya, tanda-tanda dan ketinggian derajatnya mewarisi dari ketinggian derajat dan tanda-tandaku, sama denganku, sama dengan ayahandaku. Jadi ini bukan nama KTP, bukan nama paspor, ya. Jadi jangan terjebak pada pencirian nama yang zahir, ciri fisik yang zahir. Fisik yang zahir, nama yang zahir itu setelah islah. Apa arti islah? Allah benerin itu. Jadi Al-Mahdi itu sekarang belum diislah, Pak. Belum diislah. Belum dibenerin fisiknya. Jadi enggak, kalau antum jidatnya lumayan ya. Coba buka jidatnya dikit. Wah, dia bisa jadi calon nih. Calon Mahdi, Pak. Ntar beneran lagi. Jangan halu ya. Pak Ustadz, saya jidatnya lebar, hidung saya mancung. Ini kan jidat Mahdi. Kalau begitu berapa banyak habaib, profesor dari dulu jidatnya lebar, hidungnya mancung. Irung mancung, kata orang Sunda ya. Gimana? Enggak, itu pencirian zahir. Di sini ada nanti di belakang setelah diislah. Kekeliruan orang-orang hari ini mencari Al-Mahdi pencirian yang zahir. Kalau begitu, Muhammad bin Abdullah berapa orang punya nama begitu? Nama Nabi ada 313 yang kita bisa akses. 313 loh, Pak. Bukan hanya Ahmad, Muhammad, Mahmud. Ada Aqib, ada Mahi, ada Khatim, ada Fatih. Tadi dikira Khalifah Sultan Muhammad Khan alias Muhammad Al-Fatih. Enggak, bukan beliau, kan bukan zuriat Nabi beliau. Apa penciriannya tadi? Bukan nama KTP, bukan nama paspor, bukan nama pemberian ayah, bukan. Itu sumu wal alam al-wasam, ketinggian derajat dan tanda-tanda yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di kitab ini disebutkan bahwa 4 pencirian Khatmul Aulia. Khatmul Aulia ini puncak kewalian di akhir zaman. Ini kita bagi aja, Pak ya, biar clear masalahnya. Tapi nggak akan clear sampai nanti. Kalau nggak ketemu 4 ilmu ini pada orang yang ngaku Mahdi atau diklaim sebagai Mahdi itu, maka dia bukanlah Al-Mahdi, tapi dia halu atau cuma diklaim oleh orang. Pertama, punya ilmu al-badi'i, pakai hamzah, ilmu nasab alam semesta, asal usul alam semesta, bukan pakai mimpi, Pak. Dia kalau ngelihat antum nih tahu, oh kamu ruh, kamu dulu si anu. Hanzalah ketemu Salman, Salman ketemu sahabat. Apa kata sahabat ini? Kamu kok tahu saya? Apa jawaban beliau? Arafat ruhi ruhak, ruhku sudah kenal engkau sebelum ketemu di sini. Jadi an-nabi ya'rif bi annahu nabi qabla al-ba'thi. Nabi itu tahu bahwa dia nabi sebelum dia dimasyhurkan oleh Allah. Al-Mahdi juga tahu. Enggak tebak-tebakan, Pak. Ini keselamatan dunia, enggak main tebak-tebakan kita, apalagi cocok logi. Maka kita ketat sekali untuk masalah ini. Buka kitab hadisnya, kita cari penjelasan ulamanya. Enggak mau kita main-main dalam bab ini. Masa pakai WA doang ketahuan Imam Mahdi kan? Masa pakai mimpi doang ketahui Imam Mahdi? No. Enggak ada cerita. Harus detail, Pak, harus detail. Orang milih presiden, gubernur, wali kota, bahkan milih takmir masjid aja harus hati-hati. Benar nggak? Harus ada pencirian ilmu ini. Ini baru ilmu pertama, Pak. Saya belum bacakan ilmu kedua, ketiga, keempat ya. Bisa mundur semua yang ngaku Imam Mahdi sekarang. Dia tahu nggak dia dulu siapa? Karena Allah mengatakan alastu bi rabbikum. Hei, aku dulu adalah apa? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku Rabbmu? Maka para arwah menjawab, bala syahidna ya Rabb, benar, kami menyaksikan engkau. Dulu antum di mana tuh? Namanya siapa? Makomnya apa? Kalau tahu, bisa jadi Imam Mahdi, bisa jadi pengikut Imam Mahdi. Belum tentu dia Imam Mahdi. Jadi antum tahu aja belum disebut Imam Mahdi. Itulah ilmu yang disembunyikan Nabi di kolbunya. Maka beliau ngomong, kuntu nabiyyan wa adam munjadilun baina ma'in wa tin. Hadis Imam Al-Hakim disahihkan oleh beliau. Aku ini sudah nabi dulu.
Kalian belum ada, Nabi Adam juga belum ada. Itu Nabi di alam mana itu, Pak? Nah, ini yang disebut alam azaliyah atau alam ruh. Apa ulama kita beda pendapat mengenai nama alam ini. Karena kalau ahli akidah, azali nggak disebut alam. Tapi kalau versi ilmu hakikat, itu disebut alam. Ya. Karena alam itu kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Lalu ada pencirian berikut ketika muncul Al-Mahdi. Jadi kapan Al-Mahdi muncul? Al-Mahdi itu penciriannya yamla'ul arda qista, akan memenuhi bumi dengan keadilan. Wa adla, ya sama artinya, kama muliat zulman wa jawra, sebagaimana sebelum dia dibangkitkan oleh Allah, diislah oleh Allah, ditampilkan oleh Allah. Allah yang nampilin, Pak, bukan orang, bukan jamaahnya. Allah yang tunjuk, ente Mahdi. Itulah yang disebut ala minhajin nubuwah. Gak bisa lewat antum 1 miliar bilang ini Mahdi, gak bisa. Antum mimpi semua mengatakan dia Mahdi, nggak bisa. Allah yang ngasih unjuk nanti. Ketika bumi telah dipenuhi oleh zulman, kezaliman, jawro, ini bukan negara loh Pak, dunia, bumi. Apalagi Bapak hitung orang main vaksin, ya nggak? Udah jelas kita susah, main dana pandemi, masya Allah. Udah jelas begini masih korupsi itu pemimpin daerah itu, kurang ajar dia itu, ya. Untuk dia masih mengira vaksin itu segala-galanya bisa menyelesaikan masalah, nanti dia bisa kampanye lagi. Gak ngerti dia peta alam semesta. Udah begini kejadiannya, tanya sendirilah sama ahli ekonomi. Orang ekonominya nggak yakin Pak 5 tahun ke depan bisa pulih. Apalagi ahli ma'rifatullah yang dia mengerti pergerakan kudrat iradat Allah. Mereka ngerti ujung ini nggak ada ujungnya. Ujungnya cuma Dajjal keluar 40 hari, Al-Mahdi bersama Isa membunuh Dajjal. Udah selesai masalah. Baru muncul daulah ala minhajin nubuwah, negeri kemah ripah loh jenawi kata orang Jawa itu, ya. Tapi bukan hanya di sini, pusatnya nanti di Makkah, pusatnya nanti di Madinah. Apa yang dilakukan ketika bumi ini dipenuhi semuanya? Benar gak ini? Udah sepakat nggak kalau pandemi ini ada orang yang buat? Sepakat nggak? Mungkin nggak virus tiba-tiba sendiri? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Adakah sesuatu di dunia sengaja? Nggak mungkin. Tanya sendiri sama teman-teman kita, orang-orang yang ahli kesehatan, ahli kimia. Nggak ada, ya. Sepakat Pak ya, pandemi memenuhi dunia itu kezaliman? Sepakat? Banyak yang mati nggak? Bukan hanya orang yang mati, usaha mati, perusahaan banyak mati, negara bangkrut, bener. Beberapa negara sekarang itu nggak sanggup beli vaksin, kita masih sanggup Pak, walaupun ngutang Pak, udah bangkrut kita udah. Jadi kalau dihitung-hitung bangkrut, cuma nggak tahu ini psikologi orang-orang ngurusin negeri ini, nggak tahu siapa yang bisikin. Jangan buat panik, jangan panik, bener sih. Cuma kita harus tahu juga sebenarnya apa yang terjadi sekarang, kita harus tahu juga. Tapi jangan sering-sering tahu Pak. Jadi enakan jadi orang yang pura-pura bodoh daripada orang yang banyak tahu. Ntar banyak galau aja Pak. Banyak tahu yang nggak penting maksudnya. La tazhab la tanqadid dunya hatta yamlikal Arab rajulun min ahli baiti. Tidaklah hancur dunia sampai ada seseorang sosok dari keturunanku, bangsa Arab, keturunan Arab. Jadi nggak mesti dia tinggal di Arab lah. Yang penting dia keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iwati usmuhu ismi. Nah ini yang paling sahih. Jadi yang sama itu nama pencirian dia dan ilmunya, nggak mesti nama bapaknya. Jadi hadis yang mengatakan sama mirip namanya dan nama ayahnya itu kurang kuat. Yang kuat adalah menurut penelitian saya itu yang sama persis berkesesuaian antara namanya dan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di hadis berikutnya diulang lagi sama ya, hadis nomor 4-nya. Seandainya tidak tersisa di bumi ini kecuali 1 hari, Allah akan panjangkan lalu Allah utus rajulan min ahli baiti, dari ahlu baitku. Jadi tolong cintai ahlu bait, jangan benci ahlu bait. Allah yang jamin nasab mereka. Tapi jangan terburu-buru, oh kayaknya si anu deh Imam Mahdi. Imam Mahdi itu nggak bisa pakai kayaknya. Allah yang tahu. Allah yang tahu. Ya, kita lanjut hadisnya.
tadi pencirian tadi baru satu saya sebutkan. Nanti di lain waktu kita sebutkan ciri-ciri berikutnya. Ya. Nabi SAW menyebutkan lagi mengenai nasab. Nah ini kan banyak yang ngomong Imam Mahdi itu Hasani atau Husaini, keturunan Hasan atau Husain. Beberapa orang yang keturunan Hasan mengatakan dia keturunan Hasan, yang keturunan Husain mengatakan keturunan Husain. Loh kita kan bengong Pak, kita bukan keturunan Hasan dan Husain. Pak Bambang keturunan siapa? Namanya Bambang, ada Jawanya kali ya? Bambang apa Pak namanya? Supriyadi. Ya nggak masuk Pak. Apa kata Nabi? Ini bisa untuk menyatukan Al-Hasan wal Husain, Al-Hasani wal Husaini. Kita cinta dengan para zuriat Rasulullah. Kata beliau, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi yang Allah guidance itu, yang Allah pilih itu keturunanku dari zuriat Fatimah. Wah ini ada Habib nih. Antum asegaf ya Habib ya. Insyaallah nuhibbukum ya. Semoga kalau beliau cinta sama kita nanti tergadai Pak, beliau bilang, ya Rasulullah, wahai jidku, itu orang cinta aku karena cinta kepada engkau. Selamat Pak insyaallah. Jadi habaib itu yang mahal bukan darahnya semata, tapi kalau dia bilang, ya Rasulullah, wahai kakekku, wahai ayahanda, itu Pak Bambang cinta aku karena cinta kepada engkau. Kata beliau, parkir, selamatin. Itu kelebihan habaib kalau benar Pak ya. Ntar habaib kan diseleksi juga sama Sayyidah Fatimah, diseleksi Pak nanti. Ada pengadilan khusus untuk mereka. Jadi nggak usah urusin kalau ada habaib beda-beda aneh-aneh. Itu urusan mereka ntar. Hakimnya langsung Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Hasan Husain nanti langsung ngurusin. Kita nggak usah ngurusin. Takut kualat kita. Ya, kalau beda boleh nggak? Boleh. Saya banyak kok beda dengan beberapa habaib. Keturunan Sayyidah Fatimah ada Hasan, ada Husain. Maka jam'u bainal ahadis, menggabungkan sekian riwayat. Al-Mahdi itu ayah ibunya campuran, bisa ayahnya ya, ayahnya yang paling penting, campuran antara zuriat Hasan dan Husain. Selesai toh? Jadi kalau yang zuriat keturunan Hasan mengatakan itu dari babe gue Hasan, benar. Yang Husaini bilang oh, benar, dua-duanya benar ya. Nah, baru masuk kita hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Di sini banyak orang terjebak. Pencirian zahir. Tadi kata isim itu pencirian batin. Yang ngerti riwayat hadis paham. Kata ismuhu yuwati usmuhu ismi. Berkesesuaian isim namanya, ciri-cirinya, tanda-tandanya, ilmunya dengan ciri-ciriku, tanda-tandaku. Itu batin. Itu kewaliannya. Itulah nubuat yang diturunkan ulama warasatul anbiya. Sedangkan zahirnya setelah diislah ketahuan nih, Al-Mahdi minni, Mahdi itu keturunanku, ajlal jabhah. Ajlah, apa arti ajlah? Jali, jelas, jidatnya enggak. Ini enggak ada urusan sama cerdas enggak cerdas ya. Karena ada kiai jidatnya enggak panjang Pak. Ya, yang baru meninggal kiai kita ahli hadis, pintar sekali. Itu jidatnya biasa aja. Jadi ini bukan urusan apa, ini pencirian zahir. Aqnal anf, boleh diartikan hidungnya mancung dikit lah, bengkok dikit lah ya. Yamla'ul arda qistan wa adla. Nanti setelah diislah kelihatan pencirian itu semua. Jadi kalau sekarang habaib banyak, maka yang kita cari sekarang bukan pencirian zahir. Ini setelah diislah, dibenerin oleh Allah semalam. Apakah itu islahnya wali, islahnya Mahdi? Islahnya Al-Mahdi adalah mi'raj rohaninya. Ya, baru dengar ya makna itu ya. Nabi ini kan, nabi-nabi semuanya punya hubungan spesial dengan Allah, disebut mi'raj. Maka disebutlah salatul mu'min, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya mukmin. Ruhaninya naik. Maka kalau mi'rajnya seorang wali itu dalam salat itu lagi sadar atau lagi mimpi, Pak? Maka puncak kewaliannya Imam Mahdi ketika dia diperjalankan dalam sholatnya, dia akan mengalami seperti yang Nabi alami, mirip-mirip. Sholat di Al-Quds, naik ke atas, persis sama. Kalau belum itu terjadi, pastikan orang ini bukan Al-Mahdi. Ini yang paling mahal Pak, ciri-ciri Al-Mahdi. Ini yang paling mahal ya. Apa itu? Islah semalam, artinya Allah perbaiki zahir dan batinnya dengan cara diangkat.
Jika Nabi Isa diangkat, Nabi Musa pingsan, Nabi Nuh, Nabi Yunus, semuanya diislah. Nabi Yunus apa? Suluk khalwat dalam perut ikan, nun, disebut zinnun. Itu menyepi yang sangat sepi sekali, gelap gulita. Masuk ke perut ikan, gak ada lampu, Pak. Tapi kolbunya zinnun, Yunus alaihissalam terang. Maka dia zikir. Saat itu cuma ada engkau, la ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Itulah zikirnya beliau. Dulu kalau lihat videonya Al Habib Omar, beliau pernah zikir anta, engkau ya Allah, engkau. Kalau orang-orang tarekat kan biasanya zikir hu Allah, itu Allah masih dia. Habib Umar sudah sampai di makom Yunusiyah. Atau apa itu makom Yunusiyah? Merasakan Allah itu hadir berhadap-hadapan dengannya. Tidak mungkin ini orang gak banyak percaya. Gak apa-apa, Pak. Bab tentang ini akan banyak orang meragukannya. Tapi inilah yang sampai kepada kita, bahwa Al-Mahdi diislah semalam. Itu maknanya di-mi'rajkan semalam. Jadi kalau belum di-mi'rajkan, dan itu zahir dan batin, bukan hanya mimpi. Kalau mimpi kalahlah sama Abu Yazid. Abu Yazid mengatakan, aku mi'raj sehari semalam 70 kali. Biasa itu, Pak. Maka kalau ada orang mimpi ketemu Allah, ketemu Rasulullah, itu biasa, itu wali aja, ya. Kalau dia sampai ke akhir zaman dan dia dijaga jalannya oleh Allah, mungkin dia jadi tentara Al-Mahdi. Jangan tinggi-tinggi kita menilainya, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti di pertemuan berikut kita akan bahas tentang sebelum kemunculan itu akan terjadi kematian khalifah. Apa makna kematian khalifah itu? Ya, insya Allah next. Di liqa yang berikut akan kita bahas tentang itu, ya. Hadis ini walaupun cuma 9 atau 10, tapi saya ya nggak cukup, Pak. Kita buat daurah ini dalam bahasa Arab di Pekanbaru itu 2 jam full saya jelasin dalam bahasa Arab, dan saya bilang ini masih ada makna yang lainnya. Yang tadi aja saya nggak sebutin semua, ya. Tentang nama itu kita nggak buka semua. Insya Allah kalau tambah dekat waktunya, tambah dekat kita akan buka, insya Allah. Harapannya semoga kita masuk ke barisan pejuangnya. Amin. Ini ada makar di dunia ini, tapi ingat Allah lebih kuat makar. Udah ingat itu aja. Maka gak usah panik-panik amat sehingga gampang percaya dengan hoax. Kita ikutin aja jalan main. Mereka mau gini ya kita ikutin. Mau vaksin, ya. Ntar gak makan anaknya ya, karena gak vaksin gak kerja. Udah vaksin aja gak apa-apa. Kita ikutin. Kan tubuh fisik aja. Sayyidina Ali ditusuk, gak masalah bagi dia. Cuma tubuh fisik kok, gak usah khawatir, Pak, gak akan jadi zombie. Kita ikutin mainnya, gak apa-apa. Seperti Nabi dulu ketika perang Hudaybiyah, bukan perang, belum perang. Dibuat MOU Hudaybiyah, 15 kilo lagi udah nyampe Mekah. Ditolak, Nabi terima tuh enggak? Tapi ada yang nggak terima nggak? Ada, makanya wajar. Kalau sekarang vaksin nggak ada yang terima, wajar lah. Ini analog walaupun jauh, tapi bisa dipakai. Ya, jadi ngalah aja, Pak. Sekarang kita, mereka mau apa? Mau 1000 kali vaksin, ayo. Dengan bismillah kita ambil, insya Allah tidak akan berefek buruk. Kalaupun wafat syahid. Karena orang yang kena pandemi ridho, syaratnya satu, ridho, rela dengan ketentuan Allah ini, dia mati syahid. Maka yang sudah ada keluarganya kena, gak usah sedih-sedih amat. Dia beruntung, Pak, dia meninggal saat ini, dia mati syahid. Coba antum nanti barisnya cuma 2, tentara Dajjal, tentara Al-Mahdi, gak ada lainnya. Tentara Mahdi sedikit. Apa kata Nabi? Nanti 73 golongan, cuma 1 al-jamaah. Jika umat manusia 7 miliar, Pak ya, 73, kita cuma 1, berarti 1 banding 100 kali 73, kaliin 7 miliar, berapa nanti? Dikit sekali. Karena menyakiti wali adalah kehancuran awal bagi alam semesta. Mana ada li waliyan faqad azantuhu bil ard, menyakiti kekasihku. Coba nih, Pak Bambang punya kekasih, masih muda loh, Pak ya, disenggol orang, dicolek oleh preman, nggak lihat-lihat, langsung keluar tuh. Pak Bambang yang tadi penakut, itu jadi Bambang yang pemberani. Anak kita dicolek orang, kita habisin, Pak, kalau perlu kita bayar orang. Allah nggak akan sia-siakan. Tapi sabar-sabar dikit, jangan tergesa-gesa, jangan panik. Walaupun suara saya tinggi, tolong emosinya jangan tinggi ya. Wassallallahu ala Muhammad. Habis ini ada pertanyaan, habis azan? Ada satu ya. Baik, sorban antum, sorban tentara ini ya. Tentara apa nih nggak tahu. Nanti, Pak, karena 73 umat Nabi Muhammad, satu bagian dari gerakan yang benar, Al-Haq Ta'ifah,
Berarti 72 umat Nabi juga nggak? Maka pakaiannya tentara Dajjal nanti persis seperti pakaian tentara Al-Mahdi. Sama-sama bersorban, sama-sama berkopiah, baju-baju orang soleh. Maka nggak mungkin kita bergerak cuma dengan penciran zahir. Silakan pakai pakaian yang indah, tapi pelajari pakaian yang batinnya. Insya Allah kita tambah cepat menemukannya. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Jadi kalau kita di luar sana kita bahas sunnah bid'ah sudah itu di luar itu Pak ya, itu wajar, saya lagi jagain beberapa orang. Tapi kalau ini tolong dilupakan bab itu. Maka kita nggak ada kebencian dengan kelompok abadi di sini. Kita cuma mengingatkan hadis-hadis ini. Bukankah semua kelompok mempercayai hadis ini? Hadis ini sahih hasan, yang dhaifnya sudah naik kepada hasan. Jamaah sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kita buka 2 pertanyaan. Ada mungkin? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yarsi. Mau nanya, dari dulu saya masih mencari satu pertanyaan bagi saya, istilahnya yang merasakan efek atau akibat dari nanti Dajjal tentunya mengalami zaman Imam Mahdi ini, apakah orang yang istilahnya pada zamannya Imam Mahdi nanti muncul itu masih hidup atau yang sudah meninggal akan merasakan efek itu juga? Terima kasih. Waduh, pertanyaannya berat. Orang hidup sama yang wafat bisa merasakan nggak gitu ya? Antum pengen wafat duluan? Nanti udah banyak meninggal Pak, banyak yang meninggal. Itulah kezaliman yang luar biasa yang disebutkan dalam hadis ini. Kapan keluarnya Mahdi? Kalau sudah kasratul haraj. Wa qila mal haraj ya Rasulullah? Apa itu haraj? Haraj yakni al-qatl. Banyak orang yang mati, terbunuh. Baik dengan cara pembunuhan langsung ataupun lewat vaksin. Ini pembunuhan nggak Pak? Oh bukan Pak, hati-hati Pak. Virus ini yang paling jelas. Dan ternyata kan ilmuwan sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya sudah kasih prediksi. Nggak tahu dia ikut serta apa enggak, kita nggak ngerti ya. Bahwa nanti untuk menghancurkan satu negara nggak perlu pakai nuklir, cukup pakai benda kecil ini. Dia pernah ngomong gitu kan dulu. Oh canggih juga. Apa maling teriak maling? Kita nggak tahu ya. Apakah orang yang hidup dan mati? Tentu orang yang hidup, yang bertahan hidupnya, nggak mati karena COVID Pak. Karena COVID itu berjilid-jilid, versi WHO tuh, bukan versi saya loh ya. COVID ini berjilid-jilid Pak. Ini udah jilid berapa? Gelombang keberapa? Ini kan daerah tropis, subtropis sampai ke India udah. Eropa kan belum. Eropa mau masuk winter, menghantui itu Pak. Betul-betul menghantui. Eropa atau wilayah selatan. Bolak-balik aja ntar, bolak-balik, guncang semuanya. Katanya masuk mall mau harus pakai PCR ya. Ya salam, hancur Pak ekonomi ntar. Ya. Pondasi alam suatu negara. Nih coba lihat. Pondasi satu negara. Kalau orang ekonom bilangnya apa? Ekonomi. Kalau orang militer bilangnya apa? Keamanan. Kalau ulama bilangnya apa? Ilmu. Ya kan? Yes. Berarti ini pondasi semua. Ada yang lain tinggal dimasukin. Dan yang paling ribet itu ekonomi Pak. Orang bisa tahan karena virus, karena banjir, tapi nggak tahan kalau lapar. Lapar itu ujung-ujungnya duit tuh, fulus. Kalau sudah begitu, ini yang disebut di hadis tadi, idza muliat al-ardu zulman wa jawra, ketika muka bumi semua negara sudah habis batas-batas negaranya. Kenapa? Karena orang sudah nggak mau hormati lagi pemimpinnya di mana aja. Kenapa orang mikirin makan sendiri Pak? Apalagi ntar kiamat. Kan banyak orang ngancam-ngancam kita, "Tar saya bersaksi di akhirat bahwa ente ini orang sesat." Boro-boro di akhirat, nanti aja nggak sanggup Pak kita mikirin orang. Nanti urusannya sendiri-sendiri, kecuali antum bagian dari gerakan Al-Mahdi. Mungkin diselamatkan Allah. Saya juga, kita semua. Kalau kita cuma ngurus diri sendiri, udah soleh-soleh sendirian, sholat banyak-banyak, nggak bisa. Ngurusin ini nggak bisa dengan banyak sholat. Ngurusin ini harus tahu petanya kemana. Itu yang disebut di hadis Nabi. Ketika bumi dipenuhi kezaliman, nanti itu negara udah nggak ada. Namanya doang Indonesia. Namanya doang Malaysia, namanya doang Amerika, namanya doang Cina. Udah nggak ada pantar, orang nggak ada lagi respect sama pemimpinnya. Semua mau pemimpinnya disebut demokrasi, komunis, Islami, nggak ada yang dianggap. Itulah puncak zulman dan jawrah. Urusannya perut, keamanan. Orang kalau sudah lapar gimana? Berani bunuh orang nggak? Berani bunuh orang. Ini kalau kita melihat dari situ sisi, apalagi sisi militer, waduh, serem mah. Gimana? Lanjut. Satu lagi. Oke, tafadhal.
Assalamualaikum Buya. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya Saya izin bertanya Buya terkait yang di lingkungan tempat kerja saya, di lingkungan keluarga saya menemui ada beberapa mungkin kawan atau rekan sahabat yang tidak mempercayai dzurriyyat dari Rasulullah SAW. Sementara di agama kita salah satu rukun iman itu yang Rukun, mempercayai pada hari akhir. Oke. Dari yang tadi Buya ajarkan itu, apa hukumnya Buya untuk orang-orang yang tidak mempercayai bahwa Rasulullah itu mempunyai keturunan atau tidak mempercayai dzurriyyah, dan bagaimana kita menyikapinya hal tersebut? Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya lupa tadi ya. Apakah yang mati ikut berjuang? Itu pertanyaan. Bukan hanya merasakan, kalau dia wali dia ikut berjuang. Karena hadis Imam Bukhari mengatakan bahwa kalau ada para syuhada meninggal, dia minta kepada Allah, ya Allah hidupkan kami kembali. Kan nggak mungkin Pak reinkarnasi, mungkin nggak? Nggak ada kan reinkarnasi dalam Islam. Maka dia nanti akan membersamai pejuang-pejuang itu nanti. Karena para syuhada Allah kasih akses paspor dan visa, bisa masuk alam barzakh, alam nyata, surga, bolak-balik suka-suka dia. Syuhada itu kalau meninggal. Wali-wali apalagi. Nabi, wali, syuhada. Kalau ada orang yang tidak meyakini adanya keturunan Rasulullah hari ini, kalau saya husnuzon, berbaik sangka ya Mas ya, mungkin dia seperti saya dulu kan saya nggak percaya Pak, karena nggak tahu bahwa di hadis Imam Muslim ada perintah untuk hati-hati terhadap zuriat Nabi, ada di hadis Tirmizi ada. Dia ngerti hadis nggak, bahwa hadis yang paling sahih setelah Quran Bukhari, nomor 3-nya Muslim, baru Abu Daud, baru Tirmizi. Di hadis Abu Daud ini kitab ke berapa tuh, ketiga, disebutkan Al-Mahdi minni, min ahli baiti, min waladi Fatimah, 3 redaksi. Al-Mahdi di akhir zaman itu keturunanku, keturunan Fatimah. Kalau Nabi ngomong begini, ini jaminan nggak kalau ahlu bait zuriat Nabi hidup sampai akhir zaman? Ya, kalau babeh ente nggak tahu nasab ente, jangan salahin babehnya Nabi Muhammad, orang keturunannya Nabi Muhammad. Ya, kalau saya sendiri ke atas cuma tahu 4 Pak nasabnya. Hatta Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi cerita, saya cuma tahu 4 nasab ke atas. Itu selevel Syekh Ahmad Khatib, ulama kita yang pernah jadi imam di Masjidil Haram. Inilah cara Allah menjaga para zuriat Nabi. Maka carilah sekarang zuriat Nabi. Tanya nih Habib Segaf nih, beliau punya nasabnya Pak ke atas sampai ke Nabi Adam punya. Antum nggak percaya, datang ke rumahnya. Hanya zuriat Nabi yang dijaga, nggak ada yang lain. Baik, saya rasa cukup. Semoga kajian ini membuka cakrawala mata hati dan pikiran kita. Saya minta ampun kepada Allah jika ada yang berlebihan. Saya minta ampun kepada Allah jika ada kalam yang tidak tepat. Nas'alullah ya Allah ya afu ya karim, afwaka wa afiyatak wa salamatan mink. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para sahabat semua, sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Pilihan terletak pada kita semua, mau jadi pengikut Dajjal atau menjadi pengikut Imam Mahdi. Semoga saja Allah selalu mencurahkan rahmat hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita termasuk dari hamba-hambanya yang diberkahi, yang diridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.